luar biasa, pasti ada di rumah sehat kan. Kita ketemu lagi nih sama Kak Caca di ibadah sekolah hari Minggu kita walaupun secara online. Oh iya, sebelumnya kakak minta maaf ya Dede ya, kalau di video online ibadah kali ini ada suara-suara adik-adik. Soalnya harinya tuh nggak mendukung adik-adik semua. Ya, jadi kakak mohon maaf ya kalau suaranya ada bergemuruh gimana, tapi kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi sebuah dua lagu yang berjudul Happy Ya Ya Ya, yang pertama, yang kedua segala puji syukur. Lanjut lagu yang kedua adik-adik, segala puji syukur. Kami mau bersorak, tinggikan
kita lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami semua dapat berkumpul Tuhan, walaupun Tuhan kami tidak dapat bertemu secara langsung Tuhan, tapi Tuhan kami tetap bisa melaksanakan ibadah ini secara online Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal dan hingga berakhirnya nanti Tuhan, ibadah ini jadi dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa anak-anak-Mu, kami berseru, haleluya, haleluya, amin. Ada semua, sebelumnya angka satu pujian ya adik-adik semua yang berjudul Bapak Abraham. Tapi kita nyanyinya sambil bersukacita, harus semangat, oke? Bersukacita ya adik-adik ya. Gila. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan dengan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Kita sudah sampai pada firman Tuhan adik-adik semua. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyi yang berjudul lagunya Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku.
sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, membimbing anak-anak-Mu Tuhan, agar firman-Mu Tuhan bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan, selama kami membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, firman kita pada hari ini kakak ambil dari perjanjian baru ya adik-adik ya, yang terambil dari Efesus 5 adik-adik pasal yang pertama sampai dengan 14 adik-adik. Dengan klik kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Hidup sebagai anak-anak terang. Kakak baca ya, adik-adik di rumah bisa ambil Alkitabnya ya, yang diambil dari Efesus 5. Sebab itu jadilah penurut Allah dan seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi pencabulan dan rupa-rupa kecemara atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana patutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor dan kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemal atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapatkan bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang-orang dengan kata-kata yang hampa, karena Allah yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang keenam kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja apa yang disebut oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi mereka memalukan. Tetapi segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak oleh semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Demikian adik-adik semua pembacaan dari firman kita. Nah, jadi kakak akan memberikan adik-adik semua sebuah film. Adik-adik di rumah semua bisa menonton, di mana film itu adik-adik semua bersangkut paut dengan nas kita. Oke, nanti filmnya ada 2 ya adik-adik ya. Setelah adik-adik menonton, kakak akan menyimpulkan secara singkat makna dari film itu. Halo sayang, selamat pagi. Udah bangun ya anak ibu? Iya Bu, aku udah bangun dari tadi kok. Oh iya, pintar banget anak ibu. Ya udah, sekarang kamu mandi, terus siap-siap. Ibu tunggu kamu di ruang makan ya. Baik Bu. Mandi dulu ah. Bu, aku nggak sarapan lagi ya, aku langsung berangkat ke kampus aja. Loh, ibu kan udah masak buat kamu. Kok kamu buru-buru mau pergi? Maaf Bu, aku buru-buru soalnya aku ada janjian sama teman-teman sekampus. Ya udah deh kalau gitu, hati-hati di jalan ya nak.
Hai Kalista, apa kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, aku baik-baik aja, Cici. Kalau Cici gimana kabarnya? Puji Tuhan, aku juga baik. Ci, aku tuh mengasihi Cici banget. Tolong isiin aku pulsa dong. Iya, ntar pulang aku isiin ya buat kamu. Makasih Cici sayangku. Hai Ci, apa kabar? Puji Tuhan, kabar aku baik, Rin. Kamu apa kabar? Kok kamu udah jarang masuk? Aku juga baik, Ci. Aku jarang masuk kampus karena aku sibuk jalan-jalan sama teman-teman aku, Ci. Oh, gitu ya? Ci, aku boleh minta tolong nggak nih? Boleh, mau minta tolong apaan? Tolong kerjain tugas aku dong, Ci. Kita kan saling mengasihi, kamu gak mau kan aku dihukum? Iya deh, ntar aku bantu kerjain tugas kamu sampai selesai. Makasih, Ci. Cici itu benar-benar teman terbaik aku yang aku kasihi. Tahu nggak? Aku bilang ke Cici aku mengasihi dia. Siapa juga yang mau mengasihi dia? Aku kan cuma manfaatin dia aja. Biar dia bisa kerjain tugas aku. Sama, aku juga cuma manfaatin dia aja. Aku itu sebenarnya nggak mengasihi dia. Aku itu cuma pura-pura aja. Kasian banget dia. Iya, kesian ya dia ya. Kamu kenapa, Nak? Kok baru pulang dari kampus langsung nangis? Kamu ada masalah apa? Ibu, tadi aku dengar teman-teman membicarakan aku. Kalau selama ini mereka cuma pura-pura mengasihi aku agar dapat memanfaatkan kebaikanku. Aku kecewa sama mereka. Anakku sayang, kamu harus tahu bahwa kasih manusia itu dapat mengecewakan dan hanya tahu memanfaatkan. Kasih manusia juga sangat mudah untuk pudar, Nak. Kamu jangan sedih lagi ya, Nak, karena masih ada satu kasih yang kekal, murni, sungguh-sungguh, dan tidak pura-pura. Kamu mau tahu kasih itu kasih siapa? Kasih itu adalah kasih dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kasih manusia menuntut pengorbanan orang lain, Nak. Namun berbeda dengan kasih Yesus. Kasih Yesus justru mengorbankan nyawanya walaupun kita sering sekali menyakiti hatinya. Sekarang aku udah ngerti, Bu. Gak ada kasih yang sempurna selain kasih Yesus. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena
saat Chandra takut dimarahi Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, nak. Papa dan mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti papa mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga. Dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang.
Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan, gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sudah nonton kan gimana tadi filmnya, ada 2 kan. Nah, di sini sesuai dari kakak yang pertama tadi, kakak mau menyimpulkan secara singkat adik-adik ya makna dari video yang adik-adik tonton. Yang pertama adik-adik pada nas Alkitab Efesus tadi adik-adik, Efesus 1 ayat 1 sampai dengan 2, kesadaran akan dosa. Nas itu berbicara tentang ada sangkut pautnya dengan film yang tentang kasih tadi adik-adik ya. Habis itu pada pasal yang ketiga dan keempat kesadaran kasih, adik-adik sudah menonton kan tadi soal kasih tadi bagaimana. Ayat 5 sampai 7 tentang keyakinan dan keselamatan, adik sudah melihat filmnya tadi kan adik-adik mengenai anak-anak terang tadi. Ayat 8 sampai 10 keyakinan akan pembaharuan hidup baru, di mana adik-adik semua kita adik-adik sini sudah menonton kan tadi, di mana di nas ini berbicara mengenai jadilah terang yang baru. Dan pada ayatnya yang ke 11 sampai 14 yaitu keyakinan akan kedatangan Yesus. Kita mau ajak adik-adik semua di rumah untuk mengisi waktu, kita membuat suatu aktivitas. Oke adik-adik, dilihat ya sampai habis biar adik-adik bisa membuatnya. Oke adik-adik, sesuai janji kakak pada ibadah, kakak mau ngajak adik-adik semua untuk membuat suatu aktivitas. Dan apakah itu? Kakak mau ajak adik-adik semua untuk membuat tempat pensil atau pulpen atau tempat manik-manik lainnya, terserah sesuka adik-adik. Dan ini dia pelengkapan bahan dan bahannya. Ini ada botol adik-adik semua. Ini botol aqua yang harga 2000-an yang tanggung, terserah kakak, tapi kakak pakai yang kurang sedang. Terus kakak potong deh atasnya. Terus yang kedua ada stick es krim, ada lempok, ada pita, dan ada manik-manik untuk ditempel di atasnya nanti biar kelihatan lebih cantik adik-adik semua. Manik-maniknya terserah sesenang dan sesuka hati adik-adik semua. Nah, kita sudah sampai pada proses pengerjaan. Ikutin terus ya adik-adik ya, ditonton, jangan di skip dulu biar adik-adik tahu gimana cara membuat kreativitasnya. Oke adik-adik, kita sudah pada tahap pengerjaan ya. Seperti biasa, ini ada lemnya adik-adik. Nah, ini ada stick es krim. Kita tempel seperti ini adik-adik ya. Tempel adik-adik, terus sampai atas ya adik-adik, karena nanti kita akan potong bagian atasnya. Secukupnya aja deh adik-adik ya. Ini adik-adik ukurannya seperti ini ya, diratain ya adik-adik ya. Cuman lem ini nempelnya agak lama ya adik-adik ya, jadi butuh kesabaran. Oh ya, ini kalau buat adik-adik yang nggak tahan sama baunya, mungkin rada pusing, jadi bisa menggunakan lem tembak adik-adik. Dan seterusnya kita akan putar adik-adik. Oke, kita putar seperti ini. Lemnya ini jangan pelit-pelit ya adik-adik ya, karena biar dia nempelnya lebih tahan lama. Tempel lagi. Ini tempel lagi. Oke. Nah, bisa berdiri kan? Kita tempel lagi. Nah, adik-adik bisa berdiri deh.
dan kita lakukan seterusnya adik-adik sampai memenuhi putaran. Jadi emang jadi stop ya. Seperti biasa adik-adik kita lemnya lurus ya adik-adik ya. Tada, banyakan adik-adik, banyakan, kakaknya hilap adik-adik. Aduh. Lurus adik-adik. Masih langkah yang sama ya adik-adik, lemnya harus lurus, kita lihat. Oke, ini lurus adik-adik ya. Nah, lurus aja. Yeay, adik-adik sudah hampir mau jadi nih. Alhamdulillah adik-adik ya, turun sedikit ya. Turun sedikit adik-adik. Udah mau habis. Lepas adik-adik. Ini yang terakhir ya adik-adik ya. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Jadi yang nggak muat deh, cukupnya sampai segini aja adik-adik. Oke. Nah, sudah jadi nih adik-adik. Nah, sudah jadi kan? Ini sudah lengket adik-adik. Oh ya, lemnya belum terlalu kering ya, kita tunggu dulu adik-adik beberapa menit. Nah adik-adik, ini hasilnya yang kakak bilang tadi, kakak tunggu ini tadi sekitar 7 menit atau 5 menit atau 10 menit lah adik-adik. Kakak tunggu sampai posisinya benar-benar kering dan kita pegang pun sudah tidak masalah lagi adik-adik. Dan saatnya kita sudah masuk pada tahap penghiasan adik-adik. Ini dia yang kita buat tadi adik-adik di rumah. Kakak di sini pakai pita ya adik-adik ya.
karena ini kan bahannya mudah buat adik-adik cari. Nah, kakak pakai pitanya kakak tempel adik-adik. Nah, kayak gini. Ini adik-adik kakak tempel. Kita buka pitanya, buka seperti ini, terus kita tempel deh adik-adik. Ini sistem ikat ya adik-adik ya. Ikatnya juga jangan terlalu kuat adik-adik. Kita ikat, memutar adik-adik ya, memutar. Nah, memutar adik-adik, memutar pada bagian bawah pitanya, nanti balik lagi adik-adik. Oke, kita ikat ya, kita ikat adik-adik, kita ikat pada bagian bawah. Harus kencang ya adik-adik ya, biar dia kuat. Oke, kita pegang, kita ikat lagi adik-adik, ikat adik-adik. Ikatnya kita pakai sistem cara sendiri adik-adik. Nah, sudah. Nah, ini hasilnya adik-adik, tapi ini belum jadi. Kakak cuma kasih tahu kalau kakak tadi pakai pita adik-adik ya. Terus kita pakai ini adik-adik, seperti biasa bunga. Tapi tadi kakak tempelin sticknya, tadi kakak tempel kayak gitu adik-adik. Kita tambahin lemnya adik-adik ya. Kita kasih lem. Dan ini kakak cuman mau kasih catatan, kalau adik-adik semua nggak kuat sama lem ini, bisa cari lem yang lain atau lem tembak ya adik-adik ya, karena ini lemnya cukup menyengat. Kita tempel di pinggir ya, kakak maunya di pinggir biar bunganya 2. Kita tempel adik-adik. Ini pakai kain flanel, tapi manik-maniknya terserah adik-adik, sesenang hati-hati adik-adik semua. Tara, sudah jadi adik-adik. Ini tempatnya, adik-adik bisa lihat tuh, rapi banget kan. Nah, ini belum tempel adik-adik. Nah, sudah kayaknya. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya bisa sebagai tempat pulpen adik-adik, pensil, dan apapun itu. Ini serbaguna adik-adik. Tada! Tuh ya kan, berguna banget dari barang-barang bekas adik-adik. Nah, adik-adik di rumah bisa contohin ini buat adik-adik buat kreativitas. Oke, makasih adik-adik yang sudah nonton, dan jangan di skip ya. Bye-bye. Adik-adik, kita sudah sampai pada persembahan adik-adik, tapi seperti biasa adik-adik ya, seperti yang minggu lalu adik-adik ibadahnya bersama kakak masih persembahannya kita menabung di rumah, tapi ingat tanpa paksaan ya adik-adik ya. Oke, kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyi sebuah satu lagu pujian adik-adik yang berjudul Dalam Nama Yesus. Kita bersukacita ya adik-adik ya. Dalam nama Yesus, adik-adik semakin berdiri semua adik-adik semua. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan.
panggil nama saya kita dengan bersuka cita ya adik-adik semua ya. Tepuk tangan adik-adik yang berdiri. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat sayang pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik semua, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami ke hadirat-Nya Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah ini Tuhan, sesuai berjalan dan kehendak-Mu. Sesuai dan rencana-Mu. Jika sebentar lagi Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami Tuhan, dengan Kamu berkati kami Tuhan pada minggu-minggu berikut yang akan datang Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengar tadi Tuhan bisa menjadi berita dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan serta kami Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.